Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru pembimbing yang saya muliakan, teman-temanku yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemunkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Menggapai Ridho Allah dengan Berbakti kepada Orang Tua. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud birrul walidain di sini adalah berbakti kepada orang tua. Ketahuilah bahwasanya berbakti kepada orang tua wajib hukumnya. Tak peduli orang tua kita siapa, bagaimana pekerjaannya dan kehidupannya sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak. Lalu bayangkanlah kedua wajah orang tua kita, yaitu wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah ketika kita masih kecil, bahkan semenjak di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan dan tanpa lelah. Ketika kita di dalam kandungan, dengan berusaha payah ibu kita menjaga kita agar tetap sehat dan kuat. Begitupun dengan ayah kita. Dengan cucuran keringat, ayah kita membanting tulang mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Hadirin rahimakumullah, betapa agungnya, betapa mulianya seorang ibu, sampai-sampai Allah menaruh surga di telapak kakinya. Dan Islam agama yang menganjurkan ajaran berbakti kepada orang tua untuk meraih surganya Allah. Sungguh sangat celaka yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup tapi tidak berbakti kepada mereka, sehingga tidak bisa menghantarkan dirinya ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah bahwa keridhaan Allah ada pada orang tua, kemurkaan Allah ada pada orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita sehingga membuat mereka meneteskan air mata karena kesalahan kita. Tapi buatlah mereka meneteskan air mata karena bahagia, bersyukur mempunyai anak yang soleh dan berbakti. Pada suatu hari Al-Kisah, sahabat Rasul datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, siapakah yang harus kita hormati di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." 3 kali Rasulullah menyebut ibumu, lalu ayahmu. Masihkah kita berani menyakiti mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah menegaskan bahwa ibumu adalah surgamu, karena seorang ibu bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah kita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan ayah kita sangat berjasa, karena tanpa ayah kita tidak akan seperti ini dan berdiri di sini. Kita dilahirkan dari seorang ibu, bukan dari sebuah batu. Kita tumbuh dari hasil tetesan keringat seorang ayah, bukan dari sebuah batu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anaknya menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik. Hal ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali."
Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita berbirrul walidain, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablagunna yadakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika ada salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jaga dan muliakanlah mereka. Jangan pernah menyakiti hati dan perasaannya, karena keridhaan Allah ada pada orang tua dan kemurkaan Allah ada pada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridhaullah fi ridhal walidain wa sukatullah fi sukatil walidain. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kebenaran itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu semata berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.